Terkait dengan persoalan kebijakan menteri, terkait dengan kebijakan Borobudur dan segalanya, itu sebenarnya adalah hanya sebuah gelindingan salju saja, Pak Pres. Itu adalah bahagian daripada bola salju yang besar. Dan memang kondisi negara kita, sepakat kita bahwa tidak dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan mungkin sakit. Kenapa kata sakit itu muncul? Bagi yang menyatakan bahwa itu tidak sakit karena memang mereka tidak berdampak. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kekayaan, yang bisa terhimpun dalam sebuah oligarki. Memang oligarki itu tidak selamanya bejat ya. Tapi saat ini kita diperhadapkan dengan oligarki bejat di Indonesia ini. Dan itu fakta. Yang tadi mungkin sempat disinggung bahwa saat ini pun juga tidak ada konfirmasi mengenai oligarki itu. Itu ibaratnya seperti kentut mungkin ya. Berbau tajam, baunya busuk tapi tidak kelihatan. Persoalannya siapa yang mencium itu? Yang mencium itu adalah rakyat atau masyarakat yang tidak mampu tadi. Yang di bawah. Yang kentut nggak mencium ya? Tidak apanya? Yang tentu tidak mencium. Memang di sasarannya adalah rakyat dan masyarakat. Nah, yang fatalnya adalah orang-orang yang kita percayai, yang kita berikan amanah, ternyata mereka tidak amanah. Lalu apakah kita salah untuk mempercayai mereka? Sebenarnya tidak. Yang salah adalah mereka yang tidak mampu memegang amanah tersebut. Untuk itu, mengapa ada suara dari masyarakat, ada suara dari rakyat, ada suara dari diskusi-diskusi kecil, ada gerakan-gerakan yang dibangun, yang diinisiasi oleh pribadi-pribadi, lalu terbentuk suatu kelompok. Mengapa hal ini terjadi? Karena tidak efisiennya dan tidak efektifnya dan tidak lagi aspiratifnya yang kita katakan yang saat itu adalah yang mewakili masyarakat secara umum, yaitu anggota DPR. Yang bisa mengawasi pemerintahan adalah wakil rakyat. Ternyata wakil rakyat hanya untuk mewakili diri sendiri. Ini concernnya adalah terkait dengan salah satunya disahkannya undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan atau kita kenal dengan undang-undang P3. Hanya untuk mengakomodir Omnibus Law secara keseluruhan bahwa itu menjadi legal standingnya. Sedangkan kita tahu sendiri Omnibus Law ini yang digadang-gadang adalah sebuah representatif dari sebuah aturan-aturan yang efektif dan efisien, ternyata itu adalah suatu kebohongan belaka. Itu tidak tercapai. Hanya untuk kepentingan-kepentingan yang oligarki bejat tadi. Bisa jadi oligarki itu adalah anggota dewan, bisa jadi masuk dalam struktur kepemerintahan, dan bisa jadi konglomerat-konglomerat yang mungkin saja memang yang menguasai negeri ini. Nah, kembali kepada persoalan Undang-Undang P3, Daeng. Ini sangat berbahaya untuk sangat berbahaya untuk akan melahirkan undang-undang bejat lagi nih yang di masa akan datang. Dengan adanya Undang-Undang P3, maka secara keseluruhan Omnibus Law itu berlaku. Tapi mungkin saya hanya coba menyentil dari topik Cipta Kerja aja. Kenapa Cipta Kerja? Karena kalau dibandingkan dengan jumlah populasi Indonesia, ternyata ada catatan-catatan yang mungkin saja tidak tepat, tapi kurang lebih demikian. Bahwa baik pekerja informal maupun formal itu kurang lebih sekitar 140 sampai 150 juta. Ya. Kalaupun kasar-kasarnya mungkin lebih kecilnya 130-an. Sedangkan dari 130 itu ada sekitar 50 juta. Itu adalah pekerja formal. Pekerja yang berdasarkan daripada kontrak kerja. Sedangkan sisanya kita hitung adalah informal. Di sini termasuk misalnya tani dan guru bisa jadi masuk di situ. Yang sifatnya mungkin honorer yang tidak termasuk dalam hal kontrak. Ini dilema dan ini fakta. Yang mewakili wajah Indonesia saat ini adalah kaum pekerja. Itu tidak bisa kita nafikan. Ketika Undang-Undang P3 itu disahkan, maka dengan sendirinya Cipta Kerja berlaku. Sedangkan Cipta Kerja
jelas dan sangat jelas. Itu tidak perlu kita lakukan argumentasi yang debatable ya di sini. Karena itu fakta. Itu sangat merugikan. Mereka pekerja mewakili. Jikalau mereka sejahtera, maka insya Allah Indonesia bisa secara keseluruhan dianggap sejahtera. Tapi persoalannya, mereka tidak dalam keadaan sejahtera. Mereka dipangkas, mereka digiring untuk menerima sesuatu yang merupakan hak mereka, tapi menjadi kewajiban. Ini agak lucu memang, agak sumir. Ya, ini ibu-ibu pengacara sangat paham tentang hak dan kewajiban. Bagaimana kita menjalankan hak dan kapan kita menjalankan kewajiban. Sedangkan di satu sisi mereka dipaksa untuk menerima hak mereka sebagai sebuah kewajiban. Apa itu kewajibannya? Mereka harus menerima aturan-aturan itu yang jelas-jelas sangat menguntungkan pihak oligarki. Ya. Kapan buruh itu dicekik, kapan buruh itu dikungkung, maka kita sudah bisa paham bagaimana situasi Indonesia. Ini concern kami. Kebetulan kita juga dari organisasi serikat, jadi kita sangat concern di situ. Apa yang diperjuangkan oleh ibu-ibu, apa diperjuangkan oleh ARM, itu sama halnya dengan perjuangan yang dilakukan oleh buruh. Anda tadi sudah panjang lebar menyatakan tentang masalah yang dihadapi kaum buruh saat ini dan Anda concern kepada penyelesaiannya. Tapi faktanya kita ada di rezim yang saat ini sangat tidak berpihak kepada buruh. Sangat, Bu. Jadi apa jalan keluarnya? Sangat jelas sih. Ketika ketidakberpihakan itu muncul, maka suara rakyat, suara buruh yang mewakili itu harus meminta adanya kestabilan dalam hal pemerintahan, baik juga di eksekutif maupun di legislatif. Apa jalan keluarnya? Harus terjadi pergantian. Apakah itu sesuai dengan waktunya ataukah itu harus disegerakan? Itu biarkanlah waktu. Tetapi ingat, ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat itu tersimpan. Dan ketika itu tersimpan, maka itu akan bisa menjadi sebuah amarah. Nah, kalau menjadi sebuah amarah, maka saya sepakat tadi, Bu. Saya tidak tanggung-tanggung. Kalau memang itu harus revolusi dari pilihan untuk menjadikan negara ini menjadi lebih baik, kenapa tidak? Revolusi itu bukan barang tabu. Revolusi itu harus dilakukan ketika memang kondisi kita sudah mencapai titik kulminasi, bahwa tidak ada jalan lain selain itu dilakukan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah sekarang kondisi kita seperti itu? Saya pribadi menyatakan seperti itu. Bagaimana jika seandainya kepolisian yang kita cintai tidak berpihak kepada rakyat, berpihak kepada rezim? TNI yang kita cintai ada indikasi berpihak kepada rezim. Ya kan, belum lagi yang lain-lain. Bagaimana caranya ini? Itu sudah digaungkan ya, Bu. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Itu idiom sebenarnya sangat jelas bahwa ketika ada keinginan rakyat, dan di sini tentunya tidak akan mungkin rakyat itu melakukan suatu tindakan yang zolim. Saya yakin itu. Saya yakin itu tidak akan ada rakyat yang menginginkan suatu tindakan yang diambil dalam keadaan zolim. Disinilah persoalannya adalah kalau itu terjadi seperti Bung katakan, maka pemerintah harus berhadapan dengan rakyat. Kenapa harus ada rakyat di sini bergerak? Karena wakilnya pun sudah tidak ada. Yang harus mengawasi, harus menindak dan segala macam, sekarang menjadi satu kesatuan dalam bingkai keoligarkian. Ya. Lalu siapa kita sekarang? Kita adalah rakyat. Kitalah yang harus bersuara, Bu. Tentu dengan segala konsekuensinya. Nah, apakah itu kita bisa capai revolusi tadi dalam hal head to head atau frontal dengan pihak pemerintah? Saya pikir semua masyarakat memahami kondisi saat ini. Tinggal mereka bagaimana kita mengajak kawan-kawan, rekan-rekan, pemirsa yang melihat ini bukan sebuah drama yang kita lakukan saat ini. Ini bukan suatu sinetron ya, yang bisa kita menangis lalu kita tertawa. Kita tidak bisa lakukan itu, Bu. Kita kumpul di sini mungkin tidak dalam keadaan menangis, tapi kita mewakili suara masyarakat, rakyat Indonesia yang sedang menangis saat ini. Ya. Ini empati. Bukan cuma empati, tapi logika sehat, maka kita berkumpul di sini. Yes. Dan saya berharap bagi pemerintah maupun wakil rakyat yang mengklaim dirinya, tolonglah kembali agar menggunakan logika sehat. Kalau tidak, Anda berhadapan dengan kami. Kami siapa? Rakyat. Saya pribadi adalah rakyat. Jadi jangan rakyat itu harus dihitung dalam bentuk kuantiti, tapi rakyat itu bisa didefinisikan secara kualitas. Yes. Jelas itu, Bu. Saya pikir di situ. Oke.